Halo Sobat Ngulik dimanapun berada, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi nih di Kopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Widiawati dari Future Star X Center of Management IPB. Di episode kali ini, kita bakalan ngobrol nih dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif banget nih Sobat. Kali ini kita akan membahas mengenai lika-liku menjadi seorang sukarelawan di Tanah Damai, Papua. Menarik banget gak sih topiknya? Nah, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi. Selain aku di sini, pastinya akan ada seorang yang menginspirasi juga nih. Kira-kira siapa sih seorang itu? Jadi, Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Beliau merupakan salah satu peserta volunteer yang berhasil sampai pergi ke Papua. Keren banget gak sih? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Dwi Ananda Cesario. Halo Kak. Halo, Gimana nih kakak hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabar hari ini sehat, Oke, apakah kakak sudah siap sharing-sharing bareng kita? aman aja. By the way, aku panggilnya apa nih kak? Kak Dwi, Kananda, atau Karyo? Boleh Rio aja biasa. Oke, karena tadi Karyo sudah bilang siap, maka kita langsung aja nih kita berbincang-bincang lebih jauh bersama Karyo. Mungkin boleh tahu gak sih kak tentang profil kakak, educational background, dan personal life dari Karyo sendiri? Oke, jadi sebelumnya kenalin aku Rio dari manajemen 56 dan saat ini kesibukan saya sedang ini skripsi. Dan selain itu juga mungkin aktif di beberapa organisasi. Dulu sempat ngebem ya, ngebem di fakultas, terus juga beberapa organisasi di luar di bidang olahraga dan ya kalau asal sendiri sih dari Medan, jadi kemarin rantau. Mungkin pernah dengar nih kalau kakak ini sebagai volunteer ke Papua. Boleh tahu nggak sih kak, itu tuh program apa? Oke, jadi sebenarnya tuh yang ke Papua kemarin itu program dari Pejuang Muda Kemensos ya, itu tahun 2021. Jadi itu salah satu program Kampus Merdeka dulu. Nah, jadi Kampus Merdeka kalau sama Kementerian Sosial itu membuka kita sebagai mahasiswa untuk terjun ke lapang ke seluruh Indonesia. Kebetulan aku milih dan dapat di Papua gitu. Berarti itu program Kampus Merdeka berarti tidak hanya IPB aja ya Kak yang ada di situ. Ya, banyak kampus seluruh Indonesia. Mungkin pengen tahu nih Kak alasan Kakak ikut program itu tuh apa sih Kak? Untuk alasan sendiri sebenarnya kan waktu 2021 itu masih pandemi ya, masih pandemi dan eh, itu sudah di Bogor tuh, udah ada kegiatan dari BEM, terus juga karena kemarin eh, ya kegiatan offline kan kurang tuh kan, jadi kebetulan lagi dapat informasi dari Instagram, terus kita coba cari kan, aku coba cari, eh kayak menarik nih gitu kan tentang ya kita sebagai mahasiswa lebih kurang 2 bulan gitu 60 hari berada di lapang. Udah coba aja Bismillah daftar, Akhirnya keterima deh. akhirnya keterima. Berarti waktu Kakak ikut program itu Kakak lagi semester berapa tuh? 2021 bulan Oktober, berarti sekitar semester 5. Oke. Mungkin semester 5 itu kita tahu ya kalau itu tuh sibuk banget nih Kak. Kalau boleh Lumayan. tahu cara Kakak ngatur waktunya antara jadi mahasiswa semester 5 dan juga ikut volunteer itu gimana sih Kak? Jadi mungkin salah satu ini apa namanya benefit atau keunggulan waktu COVID kemarin, kelas online gitu ya, kelas online yang dimana kelasnya itu memang semester 5 tuh aku ngambil 21 SKS gitu, kebetulan. Eh, Padat ya, jadi karena online tadi nyambi volunteer atau program tadi ke lapang, dan itu sebelumnya kita komunikasiin dulu ke dosen. Ya kita lihatlah jam-jam di mana kita ada kuliah praktikum, dan di lapang itu kita mungkin mampir dulu ke satu tempat gitu. Kuliah tetap jalan, terus juga magang atau kita pengabdian itu tetap jalan gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Yang penting itu kan kita izin komunikasi. Jadi dosen juga tahu kondisi kita di lapangan, apalagi di Papua yang ya sinyalnya lumayan-lumayan. Mungkin karena itu di Papua dan jauh, mungkin ya Kak dari asal kakak kan kakak dari Medan nih, jauh tiba-tiba ke Papua. Ada gak sih Kak kayak suka dukanya di Papua, terus kayak
Culture shock mungkin di Papua sendiri, dari kakak sendiri pernah gak sih ngalamin itu? Sebagai warga Indonesia gitu kan, yang notabene dari ujung Sumatera gitu kan. Dan pasti ada sebuah culture shock yang ke lingkungan baru gitu kan. Apalagi memang ini lumayan jauh gitu ya dari ujung ujung barat ke ujung timur Iya. gitu kan. Lumayan ada sih, tapi sebenarnya memang karena apa kemarin ke Papua juga karena sebelumnya sudah pernah waktu SMA. Oh, udah pernah, Kak. Cuman 2 minggu doang, enggak. Itu kegiatan volunteer juga. Itu tuh dulu ada dari BUMN gitu ya, kayak pertukaran budaya. Jadi pas mahasiswa ini kayak ada rasa tantangan lagi nih pengen balik ke sana. Dan kebetulan dikasih rezeki, ya udah mungkin ada sedikit culture shock ya perbedaan budaya gitu. Budaya dari logat tata bahasa juga kebiasaan. Agak beda lah pasti dari kita yang di barat dengan mereka yang di timur. Nah, itu cara kakak ngatasin budayanya itu gimana sih, Kak? Nah, sebenarnya kalau untuk budaya sendiri, cara ngatasinnya itu kan kembali ke diri kita ya, mau tidaknya kita beradaptasi di lingkungan yang baru. Cuman karena aku udah kebiasa rantau gitu kan, jadi dari Medan ke Bogor kan, ya beda tuh. Ya kalau di Medan kan kalau dibilang kasar segala macam gitu kan, di Bogor kan halus. Nah, mau nggak mau kita belajar dulu gitu kan, dia membaur lah. Sama kayak ke Papua kemarin, ketika kita sampai di Lapang, ya kita coba membawa dulu ke masyarakat. Kebetulan kan tinggal di sekitar perumahan yang ada masyarakatnya gitu. Jadi kita tuh pagi misal ketemu ngobrol, ya menyerupai logat mereka gitu. Yang penting tuh kita sopan aja, kita izin dan mereka tahu maksud kita apa. Mungkin sebagai seorang volunteer nih, Kak, boleh tahu nggak sih, Kak, cara untuk kita nih yang pengen ikut juga volunteer tuh sebenarnya kalau ikut volunteer ada tips and triknya gak sih, Kak? Sebenarnya kalau untuk volunteer sendiri, aku juga kan sebenarnya bukan yang sering terlalu ikut volunteer, cuman kebetulan kemarin dapat program dari Kampus Merdeka yang notabene gratis gitu ya. Kalau volunteer kan kalau kita lihat di Instagram tuh ada yang bayar dulu, ada yang mungkin daftaran gitu kan, ya bebas gitu, kalian mau ikut segala macam itu disilahkan gitu. Yang jelas kalau memang untuk menjadi seorang sukarelawan atau seorang yang mau mengabdi, intinya satu, ya kalian siap mau ditempatin di mana aja gitu kan. Apa alasan kalian ngambil ke sana, entah untuk memang membantu masyarakat sambil kalian nemuin apa ya, nemuin hal-hal baru gitu. Itu enaknya, ya ibaratkan kalau kalian misalnya ke satu daerah kalian membantu, ya itu juga bisa dibilang volunteer juga kan, nggak harus dalam program. Cuman kalau untuk sekarang sih ya, program-program magang merdeka kebanyakan tuh dari misalkan ada KKN yang, kan itu KKN itu terus volunteer juga ya, tapi kan dari kampus. Pasti sekarang apa ya, banyak sih program volunteer gitu, kayak dari IPB juga banyak tuh program-program pengabdian. Ikutin aja selama kalian mau, kan tinggal nyari yang gratis atau yang bayar nih Oke, gitu. berarti ada beberapa pilihan nih sebenarnya kita tuh pengennya Banyak. kemana gitu. Mungkin kalau dari program yang kakak ikutin, ada gak sih kak benefit khusus dari program yang kakak ikutin? Kayak misalkan beda dari yang lain gitu. Kalau dulu ya untuk yang program Kemensos itu tuh, jadi benefitnya adalah kita dikasih uang harian, uang harian juga transport ditanggung. Ya makanya aku ngambil ke Papua tuh karena agak jauh, yang apa yang penting transport ditanggung kan, kalau nggak kan lumayan banyak tuh dari Jakarta ke Papua. Dan kalian juga selama 50 hari itu kan dijamin juga asuransi kesehatan. Juga di sana nanti kita langsung apa ya, kerjasama sama stakeholder terkait dinas, langsung jalan gitu. Jadi karena udah tersistem gitu, nggak terlalu kita sulit gitu. Yang penting ya mereka welcome, kita welcome. Oke, mungkin nih terakhir pertanyaan dari kita, apa sih kak hambatan yang paling berat dari program yang kakak ikutin? Kalau hambatan gitu, hambatan sendiri sih sebenarnya banyak gitu. eh karena kan program aku kemarin tuh sebenarnya kita ngedata tentang bantuan sosial. Bantuan sosial kita validasi jadi ke rumah-rumah gitu. Dan dari data yang awal dari kementerian minta sekitar, kalau nggak salah sih 8.000 data gitu. 8.000 data. Sementara
geografi di Papua itu kan beda, kan Teluk Bintuni ya. Jadi itu ada pegunungan, ada daratan, sama perairan gitu. Dan ke satu kecamatan aja bisa tuh ada yang naik kapal, naik mobil travel gitu, lewat hutan atau naik pesawat gitu kan. Ada yang memang nggak bisa jalur darat. Jadi mau nggak mau kita cuma bisa mengupayakan di daerah daratannya saja sama beberapa daerah di pesisir itu sekalian kemarin kita ikut nyalurin bantuan sosial itu yang bansos berupa apa kayak sembako gitu sambil kita ngedata validasi ya tantangan paling besar itu di geografis ya karena memang beda gitu antara di Jawa sama di sana dan kita juga udah komunikasiin sama pihak pusat bahwasannya begini yang terjadi di lapang dan penolakan dari masyarakat juga ada ya. Ada Kak? Salah satu hambatan juga kan. Karena mungkin ya kalau di sana tuh mungkin banyak yang sudah mendata, yang menjanjikan gitu. Padahal kan kita nggak menjanjikan, kita hanya mendata untuk validasi. Yang validasi ini untuk mereka juga nantinya sebagai bahan dari pemerintah untuk bisa menyalurkan bantuan itu lebih tepat gitu. Terus itu cara kakak buat ngepastiin bahwa ini kita tuh mau ngedata yang bener loh, bukan buat janjiin doang gimana sih Kak? Jadi sebenarnya kemarin tuh kan ada pendamping juga ya, pendamping dari PKH itu dari dinas setempat yang memang kita didampingi gitu. Jadi triknya adalah ketika kita ke suatu daerah, ya paling kan itu per RT gitu. Jadi kita datengin dulu kepala-kepala daerahnya. Misal dari tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat RT, tingkat RW. Dan ketika kita di sana, mereka kan pasti kalau kita ke rumah kan dengan sopan, kita ngomong baik-baik gitu kan. Ngomong baik-baik, itu juga mungkin mereka pasti pelan-pelan gitu kan. Karena dari logat tadi agak sedikit berbeda. Nah, ketika kita nggak mengerti, pendamping tuh yang mungkin menyampaikan pesan. Dan di sana kebanyakan sih ramah ya ya disuruh bertamu malah gitu kan duduk dulu ngobrol dulu gitu kan ya sebagai mahasiswa disitulah kita dilihat gimana kita beradaptasi Tuh. apalagi itu jauh gitu kan. Oke, mungkin karena niat kakaknya baik, mungkin di sana juga pasti terima baik ya Kak. Alhamdulillahnya ya. Oke. Nah, oke Sobat Ngulik, gak kerasa nih udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Kak Rio. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight yang luar biasa bermanfaat nih, mulai dari manajemen waktu dari Kak Rio, ketika mengikuti kegiatan volunteer, pengalaman-pengalaman karya sendiri, juga tips and trick, dan masih banyak lagi yang sudah Kak Rio share. Karena kita udah banyak berbincang, mungkin terima kasih banyak nih untuk Kak Rio sudah berkenan hadir dan membagi pengalamannya kepada kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di berbagai kesempatan lainnya. Nah, oke Sobat Ngulik, jangan lupa ya follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat. Tapi yang gak punya Spotify jangan berkecil hati dulu ya, karena kalian bisa langsung aja nih tonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku Widiawati dari Future Star IPB, Center of Management IPB, pamit undur diri, and see you in the next podcast. Dadah! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!